Tolong. Bram, apa Bram? Gigit ular bang. Gigit ular. Nih, minum nih. Bang, tolong bang, saya nggak kuat bang, kalau ke rumah sakit bang. Ya, ayo, sekarang ya, buruan ya. Yuk. Lolos dari maut sepertinya akan menjadi pengalaman yang tidak pernah bisa aku lupakan. Tak disangka, niatku untuk membuka lakban di mulut ular kobra Jawa justru membawa hidup ini di ambang kematian. Jumat 24 Desember 2021, tepatnya pukul 16.30, aku nyaris mati setelah digigit ular kobra Jawa. Aku selamat setelah berjuang hampir 1,5 jam mencari serum anti bisa. Sobat penyintas, namaku Doni Setiaji. Aku adalah pawang ular yang tinggal di Situ Bungur, Pondok Ranji, Kota Tangerang. Aku begitu mencintai semua jenis hewan. Ya, salah satunya adalah ular. Setiap sore, khususnya di hari libur, aku membuka kelas edukasi anak untuk mengenal jenis-jenis hewan. Tidak sedikit warga yang datang dan antusias untuk berfoto dengan ular-ular. Oh, siap. Hingga suatu hari, aku mendapat kabar ada ular yang bersarang di salah satu rumah warga. Tiba-tiba warga memanggil saya, ada ular ukuran 2 meter, kobra Jawa atau naja, yang lebih dikenal naja, untuk diambil, untuk dievakuasi. Nah, lalu saya evakuasi. Pada saat malam itu juga, saya tidak tahu kalau itu sudah dilakban, karena posisi ular itu udah ada di karung ya. Assalamualaikum, Bang. Ya, ini Bang, ular. Dari tempat tetangga. Sontak hati kecilku tergerak untuk segera menolong ular ini. Namun, karena sudah larut malam, aku memutuskan untuk melepaskan ular itu keesokan harinya. Ini Bang, ular mulutnya dilakban di dalam ya. Ya udah, karena masih baru, besok aja gue buka ya. Oh iya, mana ada ular nih yang mau dipindahin, gue pindahin dulu dah. Tepat 4:30 sore, niat baikku untuk menolong ular ini justru membuatku berada di ambang kematian. Ular yang memiliki bisa mematikan ini mematuk jari telunjuk kiri. Keesokan harinya pada pukul 4:30 sore itu saya buka lakban. Dengan memakai gunting saya buka. Nah, lalu dengan membuka lakban itu, karena udah tertutup hidungnya, karena keinginan saya adalah untuk merilis mereka kembali, untuk kembali ke habitatnya. Nah, waktu saat saya ingin memasukkan ke box atau ke kontainer, ternyata ada sisa lem dari lakban itu tersebut, hingga menempel di jari telunjuk saya. Nah, sehingga telunjuk saya ini tergigit dalam hitungan 1 menit, masih menancap. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menahan rasa sakit dan nyeri yang mulai menjalar di lenganku. Yang bisa aku lakukan saat ini adalah meminta pertolongan kepada warga sekitar. Tolong. Tidak perlu menunggu waktu lama. Salah satu temanku akhirnya menolong dan membawaku ke rumah sakit terdekat. Bang, tolong bang, saya nggak kuat bang, kalau ke rumah sakit bang. Ya, ayo, sekarang ya, buruan ya. Bang. Yuk. Dengan kesadaran saya cabut mulutnya,
Lalu saya taruh di kotak dan saya mencuci dengan air. Untuk langkah awal saya cuci dengan air, lalu saya terduduk dan tiba-tiba terasa nyeri yang sangat menyengat, sehingga saya lihat tangan saya udah membiru. Itu dalam hitungan 3 atau 5 menit itu sudah membiru ya. Kita udah 50-50 antara hidup dan mati. Saya udah pasrah. Saya ke Medika, sampai Medika ternyata tidak ada serum. Merasa mulai lemas dan hampir tak sadarkan diri, tanganku mulai membiru. Ya Tuhan, aku harus bagaimana ini? Fakta menunjukkan bahwa bisa ular kobra secara dominan berisi myxotoksin, kardiotoksin, neurotoksin, dan citotoksin. Sedikit saja bisa ular kobra masuk ke dalam tubuh dapat berakibat fatal. Mulai dari melumpuhkan saraf, menyerang jantung, merusak sel dalam tubuh, hingga menyebabkan kematian dalam waktu 30 menit. Untuk mempertahankan daya tubuh saya meminum susu murni dan kelapa hijau 2 butir untuk memperkuat ion tubuh saya. Alhamdulillah, akhirnya aku berhasil lolos dari maut karena mendapatkan serum antibisa di rumah sakit kedua. Alhamdulillah, karena yang penting kita tidak panik ya. Satu, tidak panik. Kenapa? Kalau kita panik, memompa, memacu aliran darah kita kencang dan denyut jantung kita kencang, sehingga mempermudah racun itu masuk. Kita mobilisasi dengan terdiam. Lalu kita kalau bisa ikat, hanya diam. Jadi mobilisasi, nggak usah gerak. Nah, lalu kita berusaha untuk mencari rumah sakit terdekat. Itu pun kadang-kadang di Indonesia ini tidak tersedia serum ya. Masih langkanya serum. Ya sobat penyintas, pasca musibah ini banyak sekali hikmah yang aku dapatkan. Walaupun aku harus lebih berhati-hati lagi, rasa cintaku terhadap binatang tidak akan pernah pudar. Ini adalah keajaiban ya, anugerah dari Allah, anugerah dari Tuhan memberikan saya kesempatan untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi ular-ular yang memang berbisa tinggi. Jadi untuk tidak gegabah lagi, ceroboh lagi, bahwa yang namanya ular ya tetap ular. Ada sifat liar dan buasnya. Bakatku bermain dengan ular sudah lama aku miliki. Bahkan tidak sekedar bermain, tapi juga mencintai binatang ini sejak aku kecil. Inilah sang gadis yang mencium saat ulang tahun, sehingga pingsan 3 hari. Ya, kecintaan pada hewan memang diwariskan oleh ayahku. Melihat keadaan situasi seperti itu, apapun dia, apapun binatangnya, dalam keadaan tersiksa seperti itu, apalagi dengan lakban yang memang full tertutup sehingga sulit untuk bernapas. Walaupun kita lepas percuma, dia akan mati. Jadi dengan sukarela, dengan sepenuh hati, kita tetap nggak punya niat jelek pada mereka sama dia, ya kita gunting, kita menolong. Walaupun dia sendiri menggigit saya, tapi saya nggak akan menyakiti dia. Pada musim penghujan, fenomena kemunculan ular di permukiman warga kerap terjadi. Sobat penyintas, akhir-akhir ini, tepatnya saat musim penghujan, tak jarang ular kobra masuk ke pemukiman warga. Berikut ini adalah tips yang harus dilakukan ketika ular masuk ke dalam rumah. Pertama, tetap tenang, karena kepanikan hanya membuat kita melakukan hal-hal impulsif. Cukup perhatikan dari jauh, jangan sampai terlewat mata. Kedua, manfaatkan tongkat panjang atau gagang sapu.
Usir ular menggunakan tongkat panjang atau gagang sapu untuk menciptakan jarak aman.